Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamila Yasmin Mainan dan nomor induk mahasiswa P220301200041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan 10 teknologi layar monitor yang pernah dijual secara komersial. Pertama-tama, marilah kita mengetahui apa itu layar monitor. Layar monitor ialah bagian dari hardware yang berfungsi untuk menampilkan hasil output dalam bentuk video, foto, grafik maupun data. Biasanya inputnya ini berasal dari CPU atau satelit. Perkembangan zaman semakin maju, tentunya monitor juga memiliki perkembangan sendiri. Mulai dari CRT sampai sekarang sudah ada monitor OLED. Maka itu saya akan menjelaskan dari monitor CRT. Pertama-tama ada monitor CRT. Monitor CRT ialah singkatan dari Cathode Ray Tube. Monitor ini sudah ada sejak generasi 1980 sampai 2000-an. Bahkan masih banyak orang yang menggunakan monitor ini sampai sekarang. Bentuk dari monitor CRT ini itu lebar, kotak, dan memanjang ke belakang. Monitor CRT juga suka disebut dengan monitor tabung karena bentuknya ini. Namun kekurangan dari monitor CRT ini yaitu sinar radiasinya yang besar sehingga orang-orang yang menggunakannya lebih cepat kelelahan pada matanya. Selanjutnya itu adalah monitor LCD. LCD merupakan singkatan dari Liquid Crystal Display. Bentuk dari monitor LCD ini ialah pipi dan lebar ke samping dan tersusun dari cairan kristal. Kualitas outputnya pun lebih baik dibandingkan monitor CRT. Yang ketiga itu adalah LCD TN. LCD TN ini adalah jenis atau cabang dari LCD karena LCD ini memiliki 3 panel. Yang pertama itu adalah LCD TN. LCD TN ini adalah singkatan dari Twisted Nematic, memiliki warna sebanyak 6 bit dan waktu responnya itu 1 milisecond sampai 2 milisecond. Lalu refresh rate-nya itu 120 Hz sampai 240 Hz. Nah, tingkat kejernihan atau kejelasan dari layar ini itu tergantung dari sudut pandang penggunanya. Jadi apabila pengguna ini menatap layar LCD TN ini dari titik tengah, maka terlihat begitu jernih. Namun apabila pengguna mengesampingkan badannya ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah, maka layar ini akan terlihat lebih gelap atau tidak sejernih jika melihat dari titik tengah. Lalu selanjutnya itu ada LCD VA, yaitu singkatan dari Vertical Alignment, memiliki warna sebanyak 8 bit dan tingkat kejernihannya ini berada di antara LCD TN dan LCD IPS, memiliki rasio kontras yang tinggi, yaitu 2000:1 sampai 3000:1. Selanjutnya itu ada LCD IPS. LCD IPS ini adalah singkatan dari In Plane Switching, memiliki warna sebanyak 8 bit, lalu memiliki sudut pandang sebesar 178 derajat. LCD IPS ini merupakan tingkatan tertinggi dari 3 panel lainnya milik LCD, yaitu tadi TN, VA, dan IPS. IPS ini berada di nomor 1. Selanjutnya itu adalah monitor TFT. Monitor TFT ini adalah singkatan dari Thin Film Transistor. Bentuknya ini pipih dan lebar ke samping sama seperti LCD, dan kejernihan layarnya ini lebih dari LCD karena menggunakan kemampuan aplikasi transistor pada tiap pikselnya sehingga menghasilkan resolusi layar yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada monitor plasma. Monitor plasma ialah monitor dan layar datar emisif yang cahaya tampilannya dihasilkan oleh fosfor yang tereksitasi oleh sebuah pelepasan muatan plasma. Monitor plasma ini tidak mengandung merkuri, sehingga penggunanya ini tidak cepat kelelahan ketika menggunakan monitor plasma ini. Lalu monitor plasma ini karena tingkat kejernihannya ini yang begitu jernih, biasanya monitor plasma ini digunakan untuk device seperti TV. Lalu konsumsi listriknya ini tinggi karena menggunakan kristal plasma sebagai penghasil cahayanya. Selanjutnya itu ada monitor LED. Monitor LED ini adalah singkatan dari Light Emitting Diode, berbentuk pipih dan lebar ke samping, serta 70% lebih hemat daya dibandingkan LCD, kerapatan pikselnya juga lebih tajam. Selanjutnya itu ada monitor DLP. Monitor DLP ini adalah singkatan dari Digital Light Processing. Monitor DLP ini sebenarnya agak tebal ke belakang, namun tidak setebal monitor CRT, dan resolusi layarnya juga cukup tinggi. Selanjutnya itu ada monitor OLED. Monitor OLED ini adalah singkatan dari Organic Light Emitting Diode, di mana pancaran cahayanya ini berasal dari bahan organik yang terbuat dari rantai hidrokarbon. Lalu rasio kontrasnya ini paling tinggi dibandingkan monitor-monitor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kesimpulan dari yang bisa saya berikan yaitu jenis-jenis layar monitor yang telah dijual hingga saat ini tuh mengalami banyak kemajuan.
Saya harap penggunanya ini bisa terus memiliki pemikiran yang maju dan terus mengeluarkan inovasi yang cemerlang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.